Halo para pecinta film, balik lagi channel gue, Gores Review. Kali ini gue akan mereview film yang cukup bikin merinding untuk kalian tonton. Film berjudul The Hound tahun 2019. Jika kalian suka dengan rekomendasi film dari kami, klik tombol like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Dan selamat menonton. Pada adegan awal film, kita langsung diperlihatkan bahwa filmnya ini berlatar belakang waktu tentang Halloween, yang dimana salah satu rumah di komplek tersebut terdapat rumah seorang wanita bernama Bailey. Kebetulan ia tidak tinggal sendirian saja, melainkan ia berada di rumah itu bersama temannya yang bernama Harper. Belakangan ini, Harper selalu saja merenung sambil bersedih karena ia baru saja putus dari pacarnya yang bernama Sam. Ada alasan tersendiri baginya untuk tidak lagi berhubungan dengan Sam yang disebabkan karena pacarnya sangat sering melakukan kekerasan kepada Harper. Bahkan setelah putus pun tempat tinggal Bailey dan juga Harper selalu diteror setiap saat. Untuk menghibur Harper yang sedih, kedua teman mereka yang bernama Angela dan juga Mallory sengaja mengajak Harper untuk pergi keluar. Tidak lain tidak bukan mereka pergi ke kafe yang paling dekat dengan rumah mereka. Lalu mereka pun bertemu dengan dua orang pria yang bernama Nathan dan juga Evan. Singkat cerita, setelah menghabiskan waktu bersama-sama sambil menunggu tengah malam, Evan malah mengajak mereka semua untuk pergi ke rumah hantu. Ya, pada awalnya semuanya pun langsung setuju karena sepengetahuan mereka rumah hantu hanyalah wahana biasa yang berisikan makhluk-makhluk Halloween. Setelah berjam-jam di perjalanan, mereka pun tiba di lokasi rumah hantu tersebut yang terlihat cukup terpencil dan sangat jauh dari rumah penduduk. Saking jauhnya nih, akses masuknya pun harus melewati lagi sebuah gang yang begitu sempit. Dan di saat mereka sudah benar-benar sampai, mereka melihat pengunjung lain yang sedang mengantri. Dari sini kita tahu bahwa rombongan Evan dan kawan-kawan bukanlah rombongan yang pertama untuk masuk ke rumah itu. Jadi rasa takut mereka tidaklah sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Dan mereka sangat pede untuk memasuki wahana tersebut. Seketika itu, Bailey disuruh untuk maju sendirian sambil melihat badut tersebut bermain sulap sederhana. Tidak perlu waktu lama, Bailey pun langsung diberikan sebuah kunci yang ternyata kunci itu adalah kunci dari sebuah loker. Sebelum memasuki wahana ini, Bailey dan teman-temannya disuruh membaca terlebih dahulu mengenai peraturan dan juga perjanjian dari wahana rumah hantu. Seperti mereka harus terus berjalan mengikuti jalur yang udah ditandai. Yang kedua, mereka tidak boleh menyentuh para hantu yang berada di dalam. Dan yang ketiga, semua handphone yang mereka bawa harus dikumpulkan ke dalam loker. Dan untuk perjanjian terakhir, mereka juga harus mengisi sebuah formulir yang terdiri dari nama lengkap serta alamat rumah. Saat semuanya sudah selesai menandatangani kertas tersebut, mereka berenam pun sudah diizinkan untuk mulai petualangan di dalam wahana. Awalnya sih kayak rumah hantu seperti yang ada pada umumnya dan benar-benar tidak ada sesuatu yang mencurigakan sama sekali. Setiap ruangan yang ada di rumah hantu tersebut semakin lama malahan semakin bikin mereka penasaran untuk memasukinya lagi. Dan benar saja, pada ruangan ketiga mereka pun melihat seorang dengan topeng penyihir yang akan beratraksi di depan mereka. Sampai sejauh ini mereka tidak sama sekali merasa ketakutan, melainkan mereka bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh penyihir itu. Lalu rasa penasaran mereka pun langsung terjawab setelah penyihir tersebut menggunakan manusia sungguhan sebagai kelinci dari petunjukannya, yang dimana si penyihir langsung mencelupkan sebuah besi ke cairan bersuhu tinggi dan menusukkan besi tersebut ke dalam pipi wanita itu. Tapi luar biasanya, selesai pertunjukan, mereka berenam pun masih sangat yakin bahwa adegan yang mereka lihat merupakan adegan rekayasa. Bahkan mereka juga kembali melanjutkan perjalanan di dalam wahana itu yang kali ini terdapat dua jalan masuk dengan pilihan aman dan tidak aman. Alhasil, rombongan pun dibagi menjadi dua regu dengan jalan yang tidak aman akan dilalui Evan, Harper, dan juga Mallory. Sedangkan jalan aman akan diambil oleh Nathan, Bailey, serta Angela. Di dalam jalan yang tidak aman, Evan bersama Harper maupun Mallory harus melewati lorong yang dipenuhi sarang laba-laba. Anehnya, walaupun sarang laba-laba ini hanyalah buatan biasa, tapi pihak rumah hantu tetap saja menaruh beberapa laba-laba asli di sarang itu. Di sisi lain, Evan, Bailey, dan juga Angela mulai melewati sebuah lorong yang setiap dindingnya sudah diolesi menggunakan oil. Entah apa tujuannya, tapi yang pasti sesuai dengan namanya, ruangan yang mereka lewati tidaklah sulit sama sekali. Kemudian kita kembali lagi kepada Evan dan kawan-kawan yang sedang mencari tahu apa maksud dari ketiga peti ini. Dari sinilah Harper menyadari bahwa di dalam ruangan tersebut terdapat teka-teki yang harus mereka cari tahu dengan sendirinya. Dan secara tidak sengaja,
Ketika Harper menutup peti nomor 3, terdengar suara keras yang berbunyi dari dalam peti itu. Untuk membuktikannya, harus ada satu orang yang masuk ke peti itu dalam keadaan tertutup. Kini, giliran Harper untuk masuk ke dalam peti dan ia pun tidak mengalami kendala sama sekali saat berada di dalamnya. Namun berbeda halnya dengan Mallory. Saat ia berada di dalam peti tersebut, ia malah dikerumuni oleh kumpulan laba-laba yang ternyata kumpulan laba-laba itu hanyalah ilusi belaka. Setelah berhasil melewati teka-teki dari peti mati, mereka pun dihadapkan dengan sebuah lubang yang sangat sempit dan juga gelap. Benar-benar jauh berbeda dengan rintangan yang dihadapi oleh Nathan bersama teman-temannya, yang bisa dibilang justru mereka sama sekali tidak menghadapi rintangan sedikit pun. Setelah itu, Shin pun kembali memperlihatkan Harper yang sudah berada di dalam lubang sambil merangkak secara perlahan, sama seperti rintangan sebelumnya yang mereka hadapi. Di rintangan kali ini, Evan kembali memimpin untuk mencari jalan, sedangkan Harper berada di baris ke tengah dan Mallory berada di baris paling akhir. Akan tetapi, karena lubang tersebut terlalu banyak jalan yang bercabang, Harper pun tidak sengaja melihat sosok bayangan yang sama sekali tidak jelas itu siapa. Melihat hal itu, Harper pun tidak ingin berlama-lama dan ia langsung menyusul Evan yang sudah keluar. Tapi celakanya Mallory tidak terlihat sama sekali untuk keluar dari lubang tersebut. Setelahnya kita kembali dialihkan kepada Nathan, Bailey, serta Angela yang sudah tiba di ruangan berikutnya. Pertama, di saat giliran Angela, ia merasakan sebuah benda dengan tekstur kenyal-kenyal yang tidak jelas itu apa. Begitu juga halnya dengan Nathan yang memasukkan tangannya dan ia berhasil menebak bahwa yang ia pegang adalah sebuah anggur. Namun berbeda halnya dengan Bailey yang berada di urutan terakhir dan ia tidak merasakan apapun sama sekali. Akan tetapi di saat ia berkata seperti itu, ia pun langsung merasakan sakit secara tiba-tiba yang dimana kulit tangannya terlihat seperti digores dengan benda tajam. Kemudian kita kembali lagi kepada Evan dan juga Harper yang tidak melihat Mallory sampai sejauh ini. Luar biasanya, bukannya Mallory yang datang, melainkan ada makhluk misterius dengan topeng iblis yang baru saja keluar dari lubang itu. Dari momen inilah, Harper merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan secara kebetulan ia melihat ada pintu keluar untuk keadaan darurat. Tanpa kehadiran Mallory pun, mereka berdua tetap dipaksa untuk berjalan ke ruangan berikutnya. Tapi kali ini Harper sengaja menawarkan diri untuk masuk terlebih dahulu karena ia tidak ingin menunggu berdua dengan makhluk bertopeng iblis. Namun ternyata lubang tersebut tidaklah serumit lubang sebelumnya karena lubang itu hanya sebuah perosotan yang membawa Harper ke ruangan berbeda. Sialnya, di dalam ruangan tersebut terdapat seseorang dengan topeng zombie yang menghampiri mereka sambil membawa gergaji mesin. Untung saja ia tidak benar-benar serius ingin melukai Evan maupun Harper, melainkan hanya menakut-nakuti secara formal. Lalu, setelah berhasil melewati ruangan tersebut, Evan dan Harper sudah berada di ruangan yang sama bersama ketiga teman mereka. Di ruangan inilah, mereka ternyata harus kembali menyaksikan pertunjukan yang dilakukan oleh penyihir yang sama pada saat mereka memasuki wahana ini. Tapi ada satu perbedaan yang paling menonjol dari pertunjukan ini, yang dimana secara mengejutkan korban dari penyihir tersebut adalah Mallory yang tidak lagi sadarkan diri. Kejadian-kejadian yang janggal serta diculiknya Mallory saat sedang bermain membuat mereka berlima langsung histeris dalam sekejap. Apalagi mereka terpaksa harus melihat Mallory yang kepalanya ditusuk besi panas sampai tertembus ke otak. Perasaan menyesal dan juga panik membuat mereka tidak yakin untuk melanjutkan perjalanan ke ruangan berikutnya. Seketika itu pun Nathan ingat bahwa mereka harus mengambil beberapa handphone yang terkunci di dalam loker. Tapi masalahnya bagaimana cara mereka untuk bisa kembali ke pintu masuk tanpa tahu arah jalan sama sekali. Dari sinilah Harper langsung berbicara bahwa ia melihat pintu keluar yang berada di ruangan sebelumnya. Maka dari itu, satu-satunya akses menuju pintu tersebut harus melewati pintu merah yang baru saja Evan dan Harper lewati. Tidak mau berlama-lama, Evan langsung meminta jepit rambut milik Angela dengan tujuan mengotak-atik engsel pintu tersebut agar terbuka. Tapi karena kuncian pintu itu tidaklah seperti biasanya, jadi jepit rambut milik Angela malah patah secara tiba-tiba. Kalau udah begini, mau nggak mau mereka harus meneruskan perjalanan ke ruangan berikutnya. Hanya saja harus ada satu perwakilan yang berjalan ke pintu berikutnya, yaitu Nathan yang rela menawarkan diri. Sedangkan 4 orang yang lainnya akan menunggu di tempat ini sambil memikirkan rencana berikutnya. Dengan penuh keberanian, Nathan melaju ke depan sambil menggenggam kunci loker yang ia bawa. Lalu Nathan yang terus berjalan malah menemukan sebuah ruangan yang berisikan patung-patung yang sedang ditutup.
Tapi cerobohnya, Nathan yang panik malah terkejut pada saat itu dan membuat kunci loker terjatuh ke lubang yang berada di bawah kakinya. Mengerikannya lagi, seseorang yang berada di tengah jalan langsung menghilang dalam sekejap. Pada momen inilah, Nathan semakin merasa ketakutan dan dia mau nggak mau harus berjalan ke pintu yang ada di depan. Tapi lagi-lagi ia malah dikejutkan dengan salah satu patung yang terjatuh secara tiba-tiba. Bahkan orang yang tadinya menghilang ternyata menyamar di antara patung-patung dan berjalan meninggalkan Nathan. Hebatnya teriakan Nathan malah direspon oleh sosok tersebut dan ia berkata akan menolong Nathan sebentar lagi. Di sisi lain, Evan mengulurkan tangannya di antara pagar-pagar kawat untuk melihat sesuatu yang bisa ia temukan. Dan benar saja, ketika itu pun ia langsung memanggil Angela untuk mengambil sebuah linggis yang terlihat oleh Evan. Akan tetapi, baru saja Angela menyentuh linggis tersebut, tangannya malah diinjak oleh seorang yang sudah jelas itu adalah penyihir tadi. Evan yang tersadar dengan hal itu langsung meraih linggis secara cepat dan melihat penyihir yang keluar dari ruangan tersebut. Di saat yang bersamaan, Nathan sudah datang bersama orang bertopeng hantu untuk menemui mereka berempat. Dari sini, sosok misterius itu terlihat peduli dengan kondisi Belly dan dia pun mengeluarkan kunci untuk membuka pintu berwarna merah. Seketika itu juga, mereka semua kembali ke ruangan yang sudah dilewati oleh Evan maupun Harper. Namun sialnya pintu itu ternyata hanya berisi sebuah tembok dan tidak ada jalan keluar sama sekali. Alhasil, mereka langsung emosi dan mengancam sosok bertopeng hantu untuk memberitahu jalan keluar yang asli. Lalu sosok itu berkata hanya ada satu jalan keluar yaitu kembali mundur ke ruangan yang mereka lewati. Tetapi untuk kembali mereka harus melewati lubang bercabang yang hanya bisa dilewati secara bergantian dari arah sebaliknya. Yang dimana jika lebih dari satu orang berada di dalam terowongan tersebut maka ada pintu rahasia yang terpicu dan membuat salah satu orang akan terjatuh. Setelah penjelasan demi penjelasan sudah disampaikan, Harper pun tanpa pikir panjang langsung meminta kunci-kunci ruangan yang disimpan oleh sosok misterius. Kemudian Evan kembali menawarkan diri untuk menjadi orang yang pertama melewati lorong tersebut. Luar biasanya, Evan tidak membutuhkan waktu yang begitu lama untuk menemukan jalan keluar dari lorong yang ia lewati. Saat ini giliran si topeng hantu untuk melewati lorong tersebut di urutan yang kedua, yang dimana Nathan sengaja membiarkan masuk duluan dengan tujuan agar sosok tersebut tidak bisa kabur kemana-mana. Tapi ternyata rencana Nathan sangatlah fatal, karena sosok misterius itu langsung berniat untuk menutup akses keluar. Di saat yang bersamaan, Evan terus berpikir jalan mana yang sudah ia lalui saat melintas ruangan demi ruangan. Dengan tekanan batin yang begitu tinggi, Evan tidak ingin salah langkah agar teman-temannya bisa selamat untuk kembali ke rumah. Di sisi lain, Harper yang terus menjaga pintu berwarna kuning mulai menyadari ada seseorang yang berusaha masuk. Dengan segala kekuatan yang ada, ia tidak sanggup lagi untuk menahan pintu tersebut dan menyuruh Belly bersama Angela agar bergegas pergi. Celakanya orang di balik pintu itu adalah sosok bertopeng iblis yang sudah membawa cangkul garpu. Angela yang sudah ditangkap pun kepalanya langsung ditusuk sampai tembus ke dalam sekejap. Melihat hal itu, Harper tidak mau mengambil resiko dan ia pun mau nggak mau harus melanjutkan perjalanan. Di momen ini, Harper yang sudah membawa seluruh kunci harus mengalami kesialan bertubi-tubi karena kunci yang ia bawa tidak bisa membuka pintu berwarna merah. Begitu juga halnya dengan Belly yang sudah masuk lorong tersebut dan mengakibatkan pintu rahasia terbuka sampai-sampai Nathan pun jatuh ke ruangan yang berbeda. Di lain situasi, Evan yang berhasil kembali ke pintu masuk malah dikejutkan dengan keberadaan loker handphone yang tidak lagi terpasang. Melainkan loker itu sudah dibawa oleh seseorang bertopeng badut yang menjaga pintu masuk pada awal tadi. Evan yang sendirian berada di paling depan harus berhadapan dengan si topeng hantu. Lebih parahnya lagi, bukannya jalan keluar yang Harper temukan malahan ia dikejutkan dengan kehadiran sosok bertopeng iblis yang sudah menebak kemana arah Harper akan pergi. Di titik ini, Harper masih saja bisa menduga-duga bahwa sosok berbaju merah adalah mantan pacarnya yang bernama Sam. Tapi ternyata dugaan Harper benar-benar salah karena sosok itu adalah seorang pria yang menjadi pengikut iblis. Sedangkan Sam yang sebenarnya sedang mencoba untuk menghubungi Harper yang tidak ada kabar sampai sekarang. Naasnya, handphone tersebut sudah berada di tangan si badut dan membuat Sam tidak bisa lagi mengetahui kabar Harper. Kemudian Harper yang terus ketakutan sambil ditatap oleh iblis harus merasa lega karena ada Nathan yang menyelamatkannya pada saat itu. Hanya saja kecil kemungkinan bagi Evan sendiri yang tidak bisa lagi kemana-mana dan sudah ditunggu oleh si topeng hantu.
Mengerikannya tidak butuh waktu lama bagi sosok itu untuk membuat Evan tewas dalam sekejap. Bahkan dengan tewas saja masih tidak cukup karena ia belum menggunakan palunya untuk merobek wajah Evan. Saat ini, Harper terus berusaha untuk melanjutkan perjalanan yang semakin mencekam ke depannya. Di dalam ruangan ini, ia harus mengobok-obok sebuah ember yang berisikan organ manusia, yang dimana di dalam ember tersebut ia menemukan sebuah senter dan akan sangat berguna untuk membantunya di ruangan ini. Di sisi lain, Nathan tidak lagi memasuki jalur permainan, melainkan ia sudah berada di ruangan operasional dari wahana ini. Seperti contohnya di ruangan yang memasukkan tangan, Nathan melihat 3 lubang tersebut sudah diisi dengan mie, buah-buahan anggur, dan juga patahan silet yang membuat Bailey terluka. Tidak jauh dari tempat itu, ia pun berhasil menemukan sebuah ruangan yang digunakan si topeng badut untuk menyimpan handphone-handphone yang diambil dari loker. Tapi sialnya, baru saja masuk, Nathan harus dibikin panik dengan kedatangan seseorang yang tidak jelas itu siapa. Setelah beberapa menit menunggu, Nathan merasa situasi sudah aman dan ia memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya. Hanya saja, dugaan Nathan sangat keliru karena sudah ada si topeng hantu yang menunggu di ruangan tersebut. Namun untungnya dalam kondisi seperti ini, Nathan menggunakan handphone Harper untuk mengirimkan lokasi kepada Sam. Celakanya, pesan yang terkirim itu menimbulkan suara yang membuat si topeng hantu menyerang Nathan secara tiba-tiba. Nathan pun harus berlari untuk menghindari kejaran si topeng hantu, yang ujung-ujungnya membuat Nathan berhasil menemukan satu-satunya jalan keluar. Lalu scene berpindah lagi kepada Harper yang sedang melintasi ruangan baru dengan berbagai benda-benda tajam yang sudah terpasang rapi. Tidak lain tidak bukan, ruangan ini sengaja dibuat untuk membuat pengunjungnya terluka dalam keadaan gelap. Bahkan saking gelapnya, Harper pun terkejut ketika ada seorang yang sudah menunggu di depannya. Sampai-sampai hal tersebut membuat kaki Harper harus tertancap paku dan ia pun meringis kesakitan. Tidak sampai di situ, Harper melihat seutas tali yang berada di atasnya mulai bergoyang. Dan ternyata sosok misterius itu sedang memotong tali tersebut. Terlebih lagi, di saat Harper melarikan diri, ia malah terjatuh sampai-sampai membuat tangannya terkena lem yang begitu kuat. Saking kuatnya, Harper harus merelakan kedua telapak tangannya langsung robek, karena ia memaksakan dirinya untuk lolos dari rekatan lem. Berikutnya, Harper harus memasuki lagi sebuah ruangan bertuliskan escape room, yang terlihat di ruangan itu seperti kamar perempuan. Dalam keadaan yang begitu panik, Harper langsung mendorong sebuah meja untuk menghalangi terbukanya pintu itu. Namun, tanpa disengaja ia menemukan sebuah tulisan terbalik yang cuma bisa dibaca menggunakan cermin. Dari tulisan itu, Harper disuruh mencari kunci untuk keluar dari tempat yang paling terakhir di wahana ini. Seketika itu juga, setiap laci ia obrak-abrik terus-menerus. Sampai-sampai Harper menemukan kertas bermotif yang sangat mirip dengan wallpaper tembok. Di wallpaper itu terdapat tulisan yang tertulis bahwa boneka-boneka melihat segalanya dan memang benar di dalam wajah boneka itu terdapat kertas yang tertulis sesuatu. Dan Harper mau nggak mau harus melihat ke kolong ranjang. Tapi untungnya di bawah ranjang itu nggak ada yang aneh-aneh, melainkan terdapat sebuah kotak yang berisikan kunci berbentuk pisau. Tidak hanya sampai di situ, Harper malah harus menghadapi sosok misterius yang terus mencoba untuk masuk ke ruangan itu. Kalau dilihat dari kakinya sih udah jelas sosok itu adalah pria berbaju merah yang udah beberapa kali bertemu Harper. Hanya saja kali ini Harper tidak mau lagi terlalu takut. Dan ia langsung menusuk pria iblis itu menggunakan kunci yang ia pegang. Dengan waktu yang seadanya, Harper berusaha untuk membuka pintu paling terakhir. Dan luar biasanya sejajar dengan pintu itu sudah terpasang sebuah senapan. Alhasil, Harper yang tepat berada di depan pintu harus mengalami luka di bahu kanannya. Ditambah lagi, pria bertopeng berbaju merah masih saja mengejar Harper walaupun dengan kondisi mata yang sudah rusak sebelah. Harper yang tidak mau lagi kehilangan kesempatan menekan bola mata pria itu sampai ia kesakitan. Akhirnya tekanan Harper membuat pria bertopeng itu harus mati di tempat. Setelah itu lampu di lorong tersebut malah nyala dengan sendirinya dan parahnya lagi tidak ada sama sekali pintu keluar yang bisa ia lewati pada saat itu. Di sisi lain, si topeng badut sedang menghancurkan satu-satunya mobil milik Evan yang tentu saja bertujuan agar mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Bahkan seluruh panitia yang mengadakan wahana rumah hantu seperti merencanakan sesuatu yang hanya diketahui oleh mereka. Dari sinilah satu sosok berjubah hitam sengaja dikerahkan untuk menemui Harper. Tapi Harper ternyata tidak lagi berada di lorong itu, melainkan ia sudah berada di belakangnya dan menusuk sosok tersebut. Namun betapa terkejutnya Harper setelah mengetahui sosok di balik jubah itu adalah Bailey, temannya sendiri. Dengan kata lain, Bailey sendiri sudah dibohongi oleh panitia rumah hantu dengan meyakinkan bahwa ia boleh keluar dari tempat ini.
Padahal hal tersebut sengaja direncanakan agar Harper yang merasa panik langsung membunuh setiap sosok yang memakai jubah. Di saat yang bersamaan, Sam berhasil sampai di lokasi yang sudah dikirim melalui handphonenya Harper. Kedatangan Sam tidaklah berlangsung lama karena ia harus bertemu dengan sosok bertopeng badut yang sudah memasang sebuah jebakan. Alhasil dalam waktu yang begitu singkat, Sam harus tertancap sebuah baut dan kepalanya dihantam pakai palu tanpa ampun. Kemudian kita kembali lagi kepada helper yang sedang terpojok dan tidak bisa kemana-mana. Tapi beruntungnya masih ada Nathan yang terus berusaha untuk menyelamatkan helper sebisa mungkin pada waktu itu. Sedangkan Herbert sendiri harus bertemu lagi dengan sosok bertopeng zombie yang sudah membawa gergaji mesin di lorong tersebut. Begitu juga halnya dengan Nathan yang dihampiri oleh si topeng hantu dan kondisi tersebut membuat mereka berempat harus saling bertikai satu sama lain. Namun hebatnya dalam kondisi seperti itu malahan Harper yang berhasil menang terlebih dahulu. Sampai-sampai ia harus turun tangan untuk membantu Nathan. Seketika itu pun Nathan langsung mengarahkan arah jalan kepada Harper yang dimana ia sudah menemukan satu-satunya jalan keluar sebelum membantu Harper untuk kabur. Tapi lagi-lagi Harper yang berada di depan dan sudah memanjat duluan malah harus bertemu dengan si penyihir yang membunuh Mallory. Beruntungnya Nathan yang masih berada di dalam langsung menarik kaki penyihir itu sampai-sampai si penyihir pun harus terjatuh dan tidak bergerak sama sekali. Di lain situasi masih tersisa sosok misterius bertopeng badut yang berencana untuk membakar wahana tersebut. Sedangkan Nathan dan juga Harper langsung berlari sebisa mungkin karena ia sadar bahwa satu-satunya mobil milik mereka sudah dirusak pada saat itu. Dari sinilah wahana rumah hantu itu sudah terbakar secara menyeluruh dan beruntungnya lagi mereka menemukan mobil Sam yang sedang terparkir. Singkat cerita, setelah selesai dirawat, Harper sudah diizinkan untuk kembali ke rumahnya dan hidup secara normal. Akan tetapi, sosok bertopeng badut yang masih hidup malah sengaja melakukan aksinya lagi dengan Harper yang akan menjadi korban sebelum Nathan. Sudah pasti, formulir persetujuan yang berisikan alamat dari peserta membuat badut tersebut mengetahui alamat mereka. Harper yang sudah memprediksi kejadian itu, di momen inilah si badut harus terkena jebakan yang sudah disiapkan oleh Harper. Setelah itu, sosok bertopeng badut langsung terkena headshot tanpa ampun dan film pun berakhir.